Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Sistem Kelistrikan Cerdas akan menjelaskan tentang genetik algoritma dengan judul penerapan algoritma genetik untuk optimasi transfer daya pada sistem sensor gas metana. Di sini anggotanya ada Mas Nalvando dengan NIM akhir 1044 dan saya Alfianda dengan NIM akhir 1056 dan juga Mas Syafril Mustaqim dengan NIM akhir 1060. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini sensor berfungsi untuk mendeteksi perubahan energi seperti listrik, fisika, kimia, biologi, dan mekanik. Karena sebagian besar sensor belum siap pakai, maka diperlukan tambahan pengondisi sinyal, mikrokontroler, dan display. Untuk meningkatkan kinerja sistem, maka digunakan metode optimasi seperti algoritma genetik. Algoritma genetik ini yang meniru proses evolusi alamiah efektif dalam menyelesaikan masalah optimasi fungsi multivariat. Pemilihan pengkondisi sinyal penting untuk memaksimalkan transfer daya antara sensor dan pengkondisi yang optimal saat resistansi sensor sama dengan resistansi beban. Pemilihan resistansi beban ini harus memperhatikan daya maksimum dan kompatibilitas dengan mikrokontroler. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari metodologi, di mana diagram alir tersebut menggambarkan tahapan kerja algoritma genetika dalam mencari solusi yang optimal. Proses diawali dengan inisialisasi populasi, yaitu pembentukan sekumpulan individu atau solusi potensial. Lalu secara acak, setiap individu kemudian dievaluasi menggunakan fungsi fitness untuk mengukur kualitas solusi tersebut. Setelah evaluasi, dilakukan seleksi untuk memilih individu terbaik yang akan digunakan dalam proses reproduksi. Tahap selanjutnya adalah operasi genetik yang meliputi proses crossover dan mutasi untuk menghasilkan generasi baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Setelah generasi baru terbentuk, algoritma mengevaluasi kembali nilai fitness. Jika nilai fitness telah memenuhi ambang batas yang ditentukan atau threshold, maka algoritma berhenti dan solusi terbaik diambil. Namun, jika belum memenuhi syarat, proses seleksi dan operasi, operasi genetik diulang hingga operasi solusi menjadi yang optimal. Baiklah, sekarang kita masuk ke simulasi. Mungkin bisa langsung kepada MATLAB-nya. Baik, di sini kita masuk ke rangkaian simulasinya dengan listing program seperti ini. Untuk rumus-rumusnya sudah disesuaikan dengan jurnal ilmiah yang kita pakai. Lalu di sini di command window kita ketikkan optimum. Karena kita memakai genetic algorithm, kita terus saja dia. Oke, di sini sudah terdapat. Di sini sudah terdapat optimizing tool-nya. Di sini kita pakai fitness function-nya sesuai dengan listing program tadi optimasi. Kita menggunakan add optimasi. Di sini menggunakan variabel sebanyak 4. Dan untuk selanjutnya itu dengan menggunakan range 0 hingga 5. Range-nya kita sesuaikan dengan nilai yang ada di jurnal ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke fitness scaling dengan menggunakan rank. Lalu seleksinya kita ubah menjadi rowlet. Kenapa menggunakan rowlet? Karena untuk memberikan ruang individu lebih lebih lemah, tetap berkontribusi dan mencegah kehilangan keanekaragaman genetik terlalu cepat. Ini untuk reproduksinya kita tetapkan saja dengan menggunakan sistem. Lalu eh, mutasinya kita ganti dengan uniform untuk menjaga keanekaragaman dalam populasi jika mengandalkan crossover populasi bisa cepat atau secara homogen. Uniformnya kita ganti sebagai 6,2. Crossovernya kita ganti itu poin. Di sini untuk memiliki linear dari dua kromosom.
Oke, kemudiannya tetap, konsisten tetap, hybrid tetap. Lalu di plot functionnya ini kita masukkan angka 3 dengan kita centang base individual dan distance untuk menampilkan grafiknya. Lalu kita start. Oke, ini bentuk dari grafiknya dan kita dapatkan final poinnya di sini terdapat 4 karena menggunakan variabel sebanyak 4, di mana pada variabel pertama mendekati angka 5 dan variabel kedua batas minimumnya mencapai 0,1 dan variabel ketiga di angka 3 dan juga variabel 4 di 0,7. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis. Belajarnya sama dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk pembahasan hasil dari algoritma genetika menunjukkan bahwa nilai akhir variabel atau titik akhir yang diperoleh adalah untuk X1 sebesar 4,9, untuk X2 sebesar 0,001, X3 sebesar 1,184, dan X4 sebesar 4,613. Berdasarkan nilai-nilai ini, perhitungan fungsi objektif menghasilkan penyebut sebesar 4,994,402 yang mengakibatkan nilai fitness yang sangat kecil sekitar 4 kali 10 pangkat min 7. Hal ini terjadi karena nilai X1 yang mendekati nilai maksimum dan X2 yang mendekati nilai minimum, sehingga menghasilkan pembagian 8X1 pangkat 4 per X2 yang menghasilkan angka yang sangat besar. Akibatnya penyebut fungsi objektif menjadi sangat besar yang membuat nilai fitness mendekati 0. Sedangkan untuk grafik yang dihasilkan menunjukkan bahwa algoritma mengalami konvergensi seiring dengan bertambahnya jumlah generasi. Rata-rata jarak antar individu awalnya sekitar 4, namun kemudian menurun menjadi sekitar 5 yang menandakan bahwa populasi semakin terpusat pada solusi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma cenderung memilih nilai ekstrim tanpa mempertimbangkan kestabilan numerik. Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan constraint atau fungsi penalti guna mencegah hasil yang tidak stabil secara praktis. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, dari simulasi yang dijelaskan tadi, kami mendapatkan kesimpulan yaitu untuk yang pertama, nilai fitness yang sangat kecil disebabkan oleh nilai dari X1 yang mendekati maksimum, dan untuk X2-nya yang mendekati minimum. Hal ini menghasilkan pembagian yang sangat besar dalam fungsi objektif, sehingga nilai fitness mendekati 0 yang menunjukkan ketidakstabilan numerik. Lalu, untuk yang poin yang kedua, algoritma menunjukkan konvergensi yang jelas dengan penurunan rata-rata jarak antara individu dari 4 menjadi 2,4, menandakan populasi semakin terpusat pada solusi tertentu. Plot fitness terbaik menunjukkan perbaikan yang cepat di awal generasi, namun stagnan di generasi selanjutnya yang menunjukkan solusi terjebak pada batas domain. Algoritma lebih cenderung memilih nilai ekstrim yang menyebabkan stagnasi dan solusi yang kurang stabil secara numerik. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.